Kita akan persiapkan hati kita. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak
jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk memuliakan Dia dan menyembahnya. Dan Tuhan menyertai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati, salam damai. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak hari ini yang siap terima berkat Pentakosta? Silakan lambaikan tangan saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia memberikan roh penolong, yaitu roh kebenaran, yang akan memberikan penghiburan bagi setiap kita. Itu sebabnya saudara, kita akan makin menikmati persekutuan yang lebih dalam lagi dengan Sang Penolong kita, yaitu Allah Roh Kudus. Penuhi kami. Haleluya. Mari saudara, kita akan menyembah Tuhan, menikmati akan kehadirannya, menikmati akan kekuatannya, menikmati akan karyanya. Apapun keadaan hidupmu,
Tidak ada yang sulit bagi Dia. Mari bersama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami, ubah hatiku. Celikan Tuhan, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Lebih lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ini kerinduan kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, Dia Allah yang kudus. Sembah Dia Allah yang kudus. Tuhan, Ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhiku, Roh Kudus penuhi. Mari bersama bangkit berdiri. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi, jamahlah kami, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi, jamahlah
Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi setiap kami. Ya Roh Kudus, mengalir bagi kami. Mengalir di tempat ini ya Roh Kudus, sebab hanya Engkau yang kami rindukan. Jamah setiap hati yang ada. Horalaya masyara barabas. Haleluya. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Katakan lebih lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu. Berapa banyak engkau yang rindu bersekutu dengan Roh Kudus, Roh yang mampu untuk mengubah hidupmu. Haleluya. Rindukan Dia lebih dan lebih dalam lagi. Orala maka syara bara 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 lamas. Oh, satu yang ku rindu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Lamu nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh kuasamu mengubah hidupku. Satu yang kami rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi dari dalammu, nikmati, nikmati. Tidak ada yang tidak menikmati, semua menikmati. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, kuasamu mengubah hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Lebih dan lebih dan lebih dahsyat lagi pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami rindu menikmati pribadi-Mu yang mengubah setiap hidup kami, yang mampu mengubah setiap keadaan hidup kami, bahkan yang mampu mengubah kematian menjadi kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pagi hari ini di hari Pentakosta kami mau terima berkat dari Pentakosta itu. Kami terima berkat dari Roh Kudus yang membuat kami makin mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Oh Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya
biarlah pujian yang akan kami naikkan boleh memberikan kekuatan yang baru, memberikan kelepasan bagi kami, memberikan pemulihan, bahkan kesembuhan, bahkan anugerah terbaik Engkau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Anggur baru. Haleluya. Amin. Mari bersemangat bagi Tuhan kita. Ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Urapan yang ajaib. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Haleluya. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya, kuasanya nyata atas hidupmu hari ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan lebih lagi, Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib. Haleluya. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan iman katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Haleluya.
Katakan sebelah kiri sebelah kanan, nyata kuasanya. Amin saudaraku. Haleluya. Mari bangkit saudara. Kalau kuasa Tuhan nyata, akan terjadi kebangkitan di dalam setiap hidup orang percaya. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari saudaraku, mari bangkit. Haleluya. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Haleluya. Raja segala raja, dialah Raja. Mari umat Tuhan, mari semua bangkit. Haleluya. Gak ada yang tidak bangkit. Semua maju di dalam Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, mari bangkit. Mari bangkit saudara. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi bersama katakan, dialah Raja. Haleluya. Beri kemuliaan yang lebih lagi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Wow. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita, Dia tidak membuat hidup kita jadi takut, tapi justru membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, membangkitkan roh kita untuk bisa tenang
dalam menghadapi semua yang sedang terjadi, termasuk ketika di dalam lembah. Dengar apa kata Tuhan. Tenang saudara. Haleluya. Jesus. Haleluya. Bapa kau mendengar. Bersama naikkan pujian ini. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau lewat lembah sekalipun, lewat lembah gelap, Dia selalu temani lo saudara. Kau temani tidak sendiri. Haleluya. Roh-Mu bekerja selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap hidupmu. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatimu, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Jangan takut ketika melewati sesuatu yang sangat sulit. Dia berkata, aku menyertai kamu selama-lamanya. Mari Roh Kudus, Engkau yang bekerja hari ini, mendatangkan kebaikan. Mari angkat tanganmu, katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Saya persilakan Pak Ferry. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bersama bangkit berdiri. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Saya persilakan Pak Ferry. Hati menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Terima kasih Bapa di surga. Inilah pujian dan pengagungan kami. Bagaimana Engkau sudah mengasihi kami. Dan di dalam momen spesial hari Pentakosta pada pagi hari ini, kami datang kepada Tuhan, membawa setiap pujian dan pengagungan kami. Seraya kami membuka hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Engkau buat kami, sampaikanlah isi hatimu, apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang murid yang mau belajar dibentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Engkau bagi kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita kembali bisa menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan dalam hari raya Pentakosta. Setelah 10 hari kita dalam doa memperingati atau menyambut turunnya Roh Kudus, memperingati turunnya Roh Kudus, dan hari ini kita dalam puncak acara Pentakosta. Pentakosta bagi kita umat Kristen adalah hari pencurahan Roh Kudus. Bagi umat perjanjian lama, Pentakosta adalah 50 hari setelah hari raya Paskah. Dan biasa mereka itu adalah hari raya atau hari ucapan syukur. Itu kira-kira sama dengan kalau di negara-negara barat itu hari Thanksgiving, ya, hari ucapan syukur. Di Indonesia juga, di Indonesia Tengah dan Timur juga setiap pertengahan tahun ada acara seperti itu. Di Manado setahu saya ada pengucapan syukur, biasanya karena hasil panen yang Tuhan berikan dalam kehidupan negara atau masyarakat agraris. Mereka punya hari khusus dalam satu tahun untuk mengucap syukur. Kira-kira seperti itulah hari raya Pentakosta bagi umat perjanjian lama. Tapi bagi kita di momen yang spesial itu, sekaligus Tuhan, sekaligus Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bagaimana impact dari Pentakosta itu. Bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Apa yang terjadi dengan kehidupan mereka setelah mereka menerima Roh Kudus. Setelah Roh Kudus dicurahkan dan menjadi bagian integral dalam kehidupan orang yang percaya. Saya akan membacakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 42 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan bersehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita manusia, baik secara pribadi maupun komunal, itu biasanya akan mengubah kehidupan kita. Misalnya hari-hari penting dalam kehidupan kita, ketika kita menikah, ketika kita punya anak, bahkan ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, itu pasti akan mengubah kehidupan kita. Hidup tidak sama lagi dengan sebelumnya. Ada sesuatu yang terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu
misalnya beberapa waktu lalu kita dilanda dengan pandemi COVID-19, banyak hal berubah dalam kehidupan kita. Termasuk cara kita beribadah juga berubah karena disebabkan oleh sesuatu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi murid-murid Tuhan secara istimewa kepada 120 orang yang berkumpul pada waktu itu. Setelah Yesus naik ke surga dan Yesus memberikan pesan kepada mereka, tunggu, nantikanlah di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita sama-sama tahu mereka disuruh tunggu, tidak diberitahu berapa lama, dan tidak diberikan penjelasan bahwa nanti pada hari Pentakosta akan terjadi sesuatu, tidak. Tapi mereka dengan sabar dan setia, setelah 10 hari mereka menanti, bertepatan dengan hari raya Pentakosta, maka kemudian Roh Kudus dicurahkan. Setelah mereka menerima Roh Kudus itu, kehidupan mereka berubah. Bukan saja mereka sekarang memiliki karunia Roh Kudus, tidak saja demikian. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Roh Kudus mengubahkan kehidupan mereka. Bukan saja perubahan terjadi pada waktu itu yang sifatnya sementara, tapi perubahan terjadi selama-lamanya. Kehidupan mereka berubah. Dan perubahan gratis yang terjadi bagi murid-murid Yesus ketika mereka menerima Roh Kudus dicatat dengan jelas dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42 sampai seterusnya. Setelah Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan mereka, mereka punya Roh Kudus, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam ayat 42 di sini dikatakan bahwa setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Setelah itu Alkitab mengatakan bahwa mereka menjadi umat yang bertekun. Mereka bertekun dalam apa? Paling tidak 3 hal yang Alkitab sebutkan di sini. Mereka bertekun di dalam kehidupan mereka. Kita tahu bahwa bertekun itu bukan sesuatu yang dilakukan asal saja. Tetapi tekun itu berarti melakukan sesuatu dengan setia dan terus menerus. Kalau kita lihat anak itu tekun belajar, maka kita lihat bahwa dia belajar terus. Tidak mungkin orang itu belajar hanya 1-2 kali dalam 1 bulan, lalu kita katakan tekun. Tekun itu berarti dilakukan terus menerus. Tidak soal waktu, tidak soal tempat. Itu namanya tekun. Dan dalam hal apa? Ada 3 hal yang Alkitab katakan kepada kita mengenai ketekunan dari murid-murid Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus atau setelah Roh Kudus dicurahkan. Yang pertama adalah tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat ayat ini, Kisah Rasul 2 ayat 42, ya ini kalau lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia, ini diterjemahkan seolah-olah 2 kalimat. Padahal sebetulnya itu mestinya 1 kalimat. Di dalam bahasa asli itu 1 kalimat. Dan lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam kitab King James Version itu terlihat, oh memang artinya sama saja sih, enggak ada perubahan kok. Sama saja, cuman struktur kalimatnya kelihatan lebih jelas. Dan permainan kata atau kalimatnya terlihat lebih jelas. Kalau kita membaca dalam terjemahan baru itu hilang. Kita tahu memang seringkali proses penterjemahan itu seringkali menghilangkan sesuatu. Arti intinya tidak berubah. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa ikut diterjemahkan karena satu dan lain hal. Oleh sebab itu kalau saya lihat, kalau kita melihat dalam kitab Kisah Rasul 2 ayat 42 ini dalam terjemahan bahasa Inggris dalam King James Version. Kelihatan enggak ya? Bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Belum ada.
Tak pikir dari tadi sudah tampil, saya nggak lihat. Saya tunggu. Karena kalau saya cuma ngomong tidak dilihatkan, tidak jelas apa yang akan saya katakan. Perlu saya tunjukkan sesuatu. Bukan, PowerPoint saya. Belum nongol ya. Ya. Ya, saya lanjutkan saja Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan, saudara bisa menangkap apa yang saya maksud. Kalau saya lihat dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam King James Version, yang sebenarnya sudah saya kasih warna-warna di PowerPoint saya untuk membedakan atau untuk membagi hal ini. Ada 3 hal penting. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di situ, ketiga hal yang mereka tekuni, yang kalau dalam Alkitab terjemahan baru itu tidak terlalu kelihatan. Ada disebutkan, tapi tidak terlalu kelihatan. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, sebagaimana dalam Alkitab bahasa Yunani, itu dipisahkan dengan kata in yang merah itu. Jadi mereka bertekun in the apostolic doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayer. Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang diberikan di dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang kita tahu bahwa orang kalau belajar, ada 2 hal penting dalam belajar, yaitu teori dan praktek. Murid-murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah hari pencurahan Roh Kudus, mereka tekun. Yang pertama, tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tekun belajar firman Tuhan. Mereka tekun menggali kebenaran firman Tuhan. Yang namanya belajar, seperti katakan tadi, itu ada teori dan praktek. Kalau kita lihat juga bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus tidak hanya duduk memberi mereka masukan-masukan, memberikan mereka doktrin, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, tapi seringkali Yesus membawa mereka dalam peristiwa-peristiwa praktek. Maka kita lihat ada peristiwa angin ribut diredakan, ada peristiwa ketika Yesus membawa mereka di atas gunung, dan ketika dalam pelayanan Yesus membawa mereka melihat bagaimana ketika dia ditolak dan bagaimana Yesus berespon dalam kehidupan pelayanannya. Seringkali yang menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita seringkali mengetahui teorinya, tapi prakteknya bagaimana? Kita sama-sama tahu bahwa sesuatu itu baru terjadi, bukan pada waktu kita mengetahuinya saja, tetapi ketika kita melakukan, mempraktekkan apa yang kita ketahui. Itulah sebabnya seringkali tanpa kita sadari, kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan, seharusnya mengubahkan kehidupan kita, tidak terjadi perubahan apa-apa di dalam kehidupan kita, karena kita hanya mengetahuinya. Sekarang prakteknya bagaimana? Saya kasih contoh. Ini contoh, ingat saya 2 pernah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Misalnya kita membutuhkan obat tertentu untuk sakit penyakit yang kebetulan kita sedang derita. Katakanlah ada obat yang sangat manjur. Sudah terbukti kemanjurannya, baik secara medis, direkomendasikan oleh para dokter terkenal,
didukung oleh testimoni orang-orang yang sudah pernah mengkonsumsi obat itu. Sehingga lahirlah sebuah keyakinan bahwa obat tersebut manjur untuk mengobati penyakit tertentu. Sekarang obat yang manjur itu sudah ada di tangan kita, ada di genggaman kita. Kita percaya dia berkhasiat yang luar biasa. Sekarang kita sudah pegang. Dan kita pun memiliki keyakinan bahwa barang ini atau obat ini kalau saya minum, saya konsumsi akan menyembuhkan atau paling tidak membantu mempercepat proses penyembuhan sakit penyakit saya, misalnya begitu. Pertanyaannya, ketika itu ada di tangan saudara, sudah genggam dengan erat, didasari dengan keyakinan, tapi tidak saudara minum, tidak saudara konsumsi, tidak saudara telan. Pertanyaan saya, ada hasilnya enggak obat itu? Loh, di tangan saudara loh. Kita sama-sama tahu tidak akan ada hasil apapun. Meskipun saudara punya keyakinan yang kuat bahwa obat yang dalam genggaman saudara itu bisa memulihkan kesehatan saudara. Tapi selama kita tidak lakukan, tidak minum, tidak mengkonsumsinya, itu tidak akan membawa pengaruh apapun di dalam kehidupan orang itu. Kita harus minum dia, kita harus konsumsi dia, dan biarkan dia bekerja sesuai dengan kemampuannya untuk memulihkan atau menyembuhkan penyakit itu. Demikian pula dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang luar biasa, yang mengubahkan itu, sepanjang hanya menjadi pengetahuan rohani kita, sepanjang itu hanya kita kagumi betapa hebatnya Tuhan itu, tetapi kita tidak mempraktekkan apa yang dimau oleh firman Tuhan, maka tidak ada satupun yang akan terjadi. Karena sesuatu baru terjadi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan baru mengubah di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan, bukan saja pada waktu kita mengetahui dan meyakini bahwa itu benar dan sanggup mengubahkan kita, tapi kita tidak mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Satu ketika sebuah perusahaan kopi, mereka mau mereformasi peralatan mesin-mesin mereka. Yang tadinya tradisional atau masih manual, sekarang menggunakan mesin-mesin baru, serba komputer. Didatangkanlah mesin dari luar negeri. Apa yang terjadi? Ketika mesin-mesin baru itu datang, tidak langsung disuruh kepada para teknisinya, silakan operasikan mesin itu. Ini mesin baru. Mereka sudah terbiasa menggunakan mesin yang lama. Tapi ketika ada mesin baru dengan cara mengoperasikan yang sangat berbeda, tidak langsung dikasih praktekkan. Mereka diajari teori dulu. Dilatih dulu bagaimana mengoperasikan tombol ini gunanya apa, dan bagaimana supaya mesin bisa bekerja dengan baik. Setelah diajari teori, setelah mereka memahami teorinya, baru kemudian mereka disuruh praktek bagaimana mengoperasikan mesin dengan baik. Seorang pilot, dia tidak akan mungkin langsung bisa mengemudikan atau menerbangkan pesawat tanpa diajari teori dulu. Tetapi kalau cuma diajari teori-teori terus, hanya paham tentang bagaimana menerbangkan pesawat dengan benar, tanpa betul-betul memegang atau menerbangkan pesawat, dia tidak akan bisa ahli dalam bidang itu. Di dalam belajar tentu ada teori dan praktek. Murid-murid setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tekun dalam pengajaran, belajar kebenaran firman Tuhan dalam persekutuan. Yang namanya tekun, saya sudah katakan tadi bahwa tidak sekali dua kali. Tekun itu berarti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak terpana saja dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi sembari mereka menikmati karya Roh Kudus atau karunia Roh Kudus dalam kehidupan mereka, mereka tekun. Itu yang paling penting dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kedua,
Mereka tekun dalam berbagi. Yang dibahasakan di sini memecahkan roti. Karena kalau kita lihat dalam sejarah gereja, jemaat mula-mula itu terdiri dari multi etnis dan multi sosial. Banyak budak-budak yang setelah bertobat, mereka ada yang diusir oleh tuannya, lalu mereka boleh berkumpul dengan saudara seiman. Maka pada waktu itu rasul-rasul itu mengadakan sesuatu untuk memberi makan. Mereka tidak hanya diberi makan makanan rohani, tetapi juga makanan jasmani. Sehingga membuat jemaat itu jemaat yang rela berbagi. Rela berbagi, apa mereka punya mereka bagi untuk kepentingan bersama. Jemaat-jemaat atau orang-orang yang dipenuhi, yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak saja tekun di dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan, tapi menjadi jemaat yang suka memberi, suka memperhatikan orang, terutama mereka yang dalam kesusahan, mereka yang dalam kesulitan. Dengan kata lain, tidak menjadi jemaat atau orang-orang percaya yang hanya memikirkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu berjalan dengan baik tanpa mempedulikan tanggung jawab kepada sesama. Memang benar kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, harus punya relasi yang baik dengan Tuhan, harus menjaga terus komunikasi dengan Tuhan baik. Tapi seringkali kita mengabaikan tanggung jawab yang lain yang justru dihasilkan pada waktu Roh Kudus dicurahkan, yaitu menjadi jemaat, menjadi orang-orang yang peduli pada keperluan dan kepentingan orang lain. Mereka peduli orang-orang yang membutuhkan. Maka gereja kita mengambil langkah itu. Bapak Ibu sudah bisa melihat, kita seringkali melalui pelayanan diakonia, membagi berkat, melakukan firman Tuhan. Kita tidak saja mengurus bagaimana hubungan kita dengan Tuhan supaya bagus, tetapi kita juga mengambil bagian dalam memperhatikan kebutuhan dan keperluan orang lain yang kebetulan tidak secukup kita. Maka orang-orang yang percaya ini setelah mereka menerima Roh Kudus menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain. Maka bisa kita katakan bahwa kalau seseorang itu dipenuhi atau ada Roh Kudus dan memang ada di dalam hatinya, seharusnya menjadikan orang itu bukan orang yang pelit, ya, bukan orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, bukan hanya orang yang bagaimana saya mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, tapi bagaimana yang terbaik dari Tuhan itu bisa kita bagi kepada orang lain. Lalu yang ketiga, setelah mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, tekun dalam berbagi, yang ketiga mereka tekun di dalam berdoa. Kalau yang pertama, tekun dalam pengajaran itu bicara soal belajar dan teori praktek. Tekun dalam berbagi, dalam hal ini tentu ada kehilangan. Sedangkan tekun dalam berdoa, dalam berdoa kita tahu kita butuh pengorbanan. Berdoa itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, kecuali doa makan tentu saja. Memiliki kehidupan yang berdoa itu tidak mudah. Kita punya banyak sekali alasan masuk di akal untuk mengesampingkan berdoa itu. Kita punya banyak sekali hal-hal yang bisa kita daftarkan sehingga membuat kita doa itu bukan hal yang utama di dalam kehidupan kita. Berdoa di sini tidak sekedar lipat tangan tutup mata, tapi menunjukkan bahwa jemaat mula-mula, orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka memiliki kehidupan kerohanian yang lain. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Berdoa di sini bukan mereka sekedar tutup mata, lipat tangan, bukan. Tapi kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Dan dilihat oleh semua orang. Dan sekali lagi, berdoa bagi mereka itu bukan sekedar dilakukan
kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Tidak. Jangan lupa kalimat awal atau kata awalnya, tekun itu yang menjadi kata kunci di sini. Berarti mereka melakukan terus-menerus, senantiasa, tidak berubah. Ada seorang bijak yang berkata bahwa ketekunan sebetulnya adalah kata lain untuk iman. Ketekunan, kata lain untuk iman. Terlepas saudara sependapat apa tidak, tetapi kita tahu bahwa ketekunan itu sesuatu yang tadinya dirasa tidak mungkin akan berubah menjadi mungkin kalau kita tekun. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi seringkali sesuatu yang Tuhan siapkan itu, Tuhan sediakan itu, kita tidak peroleh, kita tidak dapat, tidak kita genggam, karena kita tidak tekun. Seringkali kalau bicara tentang ketekunan, kita seringkali mendengar ilustrasi tentang ketika menemukan bola lampu ini. Thomas Alva Edison, ketika dia menemukan lampu pijar, tentu sudah tidak kita lihat karena sudah berubah, tapi itu merupakan lampu listrik yang pertama mengubah kehidupan dunia. Ada yang mengatakan bahwa dia melakukan percobaan selama 1000 kali. Ketika dia gagal yang ke 100, 200, 300, dia tidak berhenti. Tapi dia terus berusaha. Pelajari kesalahan di mana, kurangnya di mana, apa yang perlu ditingkatkan. Intinya dia tekun mengerjakan itu sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan itu. Tahukah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi karena kita tidak tekun seperti jemaat mula-mula ini, maka sesuatu yang Tuhan sudah sediakan seringkali lewat begitu saja. Kita kan kadang-kadang punya pemahaman yang tidak terlalu betul sebetulnya. Oh, pokoknya kalau saya percaya Tuhan saja, Tuhan yang mengerjakan, saya tinggal diam saja, semuanya akan terjadi. Mungkin untuk hal-hal tertentu itu benar. Tapi secara keseluruhan, sesuatu terjadi kalau kita melakukannya itu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, kepada Musa, aku akan membawa mereka ke Kanaan. Janji Tuhan itu kan jelas sekali, bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan akan memberikan mereka negeri yang berlimpah susu dan madunya. Kan janji Tuhan begitu. Apakah perjalanan ke sana gampang? Tidak. Sulit. Dan di antara mereka yang kurang tekun, mereka tidak sampai di sana. Apa hasilnya ketika jemaat mula-mula mereka tekun? Ketika mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam berbagi, dan tekun dalam berdoa. Kisah Rasul 2 ayat 47 berkata dengan jelas, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada dua hal ketika jemaat itu tekun. Ada dua hal ketika orang-orang percaya itu tekun melakukan apa yang Tuhan inginkan. Yang pertama, mereka disukai semua orang. Ini agak menarik karena kehidupan jemaat mula-mula ini kan berbeda sekali. Orang melihat sesuatu yang baru, berbeda dengan sekarang ini. Kehidupan Kristen itu biasa. Tapi ketika dia baru muncul pertama kali, itu sesuatu yang berbeda. Cara hidup mereka, cara mereka beribadah, cara mereka berelasi satu dengan yang itu sangat berbeda. Merupakan hal baru pada masa itu. Tapi itu diterima. Karena Alkitab mengatakan mereka disukai semua orang. Itu diterima. Meskipun itu berbeda. Jadi ada masa di mana
kehidupan orang-orang percaya merupakan favor atau favorit bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kehidupan mereka yang melakukan firman Tuhan tadi, yang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka tekun melakukan hal tadi, akibatnya mereka disukai semua orang. Dan bukan hanya itu. Dan yang paling penting, yang bagian kedua, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertambahan jumlah orang-orang yang diselamatkan tidak saja dari khotbah berapi-api para rasul. Memang itu ada hasilnya, Petrus berkhotbah 3.000 orang, tapi tidak selalu begitu. Tidak saja ketika rasul-rasul mengadakan mujizat-mujizat dan tanda, ya ada yang bertobat karena itu. Tetapi Alkitab memberi kita sisi yang lain. Kehidupan jemaat yang tekun tadi melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mengakibatkan dampak yang luar biasa, akibat yang luar biasa, yaitu tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ini bukan keinginan atau harapan yang terlalu berlebihan. Kalau gereja, kalau kita tiap-tiap hari Tuhan tambah, tidak usah tiap hari lah, tiap bulan saja Tuhan menambah jumlah dengan orang yang diselamatkan. Di luar sana begitu banyak orang yang perlu untuk diselamatkan. Ada orang betul menerima Tuhan karena dengar pengajaran, karena dengar khotbah yang memberkati. Ada orang yang terima Tuhan karena dengar pujian yang memberkati. Tapi juga tidak sedikit orang mereka percaya kepada Tuhan Yesus ketika melihat kehidupan orang-orang yang berbeda dengan mereka, tapi sungguh memberkati mereka. Berarti kalau kita ingin jemaat bertambah, kalau kita ingin tiap-tiap waktu Tuhan menambah jumlah jemaat kita, mengisi bangku-bangku yang kosong. Bukan sekedar doa Tuhan, isi bangku-bangku yang kosong, tapi apa yang mesti kita lakukan? Kiranya di hari Pentakosta ini menggugah kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada saya dan saudara, ada tinggal berdiam dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus berkarya, menguatkan kita, membuatnya jemaat yang tekun, melakukan kehendak Tuhan. Dan kalau kita tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki, saya percaya ini bukan saja terjadi pada zaman kisah para rasul, bukan saja terjadi pada zaman Petrus, bukan saja terjadi pada zaman gereja mula-mula, tapi merupakan juga kesempatan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Ada masa mungkin di mana kita akan melihat jiwa-jiwa datang kepada Tuhan ketika melihat kehidupan jemaat yang tekun melakukan firman Tuhan. Ketika mereka melihat kehidupan orang Kristen, orang-orang percaya yang berbeda dengan mereka. Berbeda bukan karena punya kelainan, tetapi berbeda karena mereka punya kelebihan yang menarik mereka untuk percaya kepada Tuhan. Ini bukan sekedar teori. Alkitab sudah mengatakan bahwa itu pernah terjadi, dan pernah terjadi tentu akan terjadi karena menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Di hari Pentakosta ini, Roh Kudus berkarya buat kita. Dia sudah memenuhi kita. Naikkan pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kiranya ini menjadi kerinduan kita, sehingga Roh Kudus yang sudah diam di dalam kehidupan kita terus berkarya mengubahkan kehidupan kita. Kasih Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Engkau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam hidup kita sanggup mengerjakan perkara-perkara besar melalui kehidupan kita. Dia ada bersama dengan kita. Ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. 2000 tahun lalu ketika Roh Kudus dicurahkan, mengubah kehidupan murid-muridnya untuk selamanya, menjadi jemaat yang tekun, dan lewat ketekunan mereka dalam kebenaran firman Tuhan, mengubahkan banyak hal bagi mereka. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mulai merasa sesuatu, api Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita mungkin mulai terasa pudar. Barangkali ada yang merasa bahwa ibadah itu hanya sesuatu rutinitas yang tidak mengubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa sesuatu terjadi ketika kita melakukan firman Tuhan, tapi mungkin ada kekurangan semangat untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau sekiranya Bapak Ibu Saudara dalam posisi seperti itu, sedang mengalami kelesuan secara rohani, sedang kekurangan semangat dalam beribadah, sedang mengalami ketidakmampuan dalam melakukan firman Tuhan, maka di momen spesial ini, di dalam kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan kita, minta kepada Tuhan untuk kembali membangkitkan api Pentakosta itu buat kita. Murid-murid yang tadinya ketakutan, bersembunyi, tapi ketika mereka menerima Roh Kudus,
mereka dirubahkan. Yang takut menjadi berani, yang tidak bersemangat menjadi sangat bersemangat. Yang jelas kehidupan mereka berubah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau diubahkan hidupnya di momen spesial ini, sampaikan kepada Tuhan. Dia sangat terbuka. Dia tidak melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Dia Tuhan yang sangat peduli buat kita. Dia ingin kita menikmati apa yang Dia janjikan buat kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Kita naikkan refnya lagi. Ku sembah kudus, ku Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Pagi ini Tuhan kami semua Tuhan merayakan hari Pentakosta Tuhan. Hari di mana Tuhan Roh Kudus turun Tuhan atas para rasul-Mu Tuhan yang memberi mereka keberanian, memberi mereka kekuatan Tuhan dalam untuk memberitakan Injil ke mana saja Tuhan, setiap sampai ujung bumi ini Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus juga turun ke atas kami Tuhan, yang akan menjamah kami, memberi kami keberanian untuk kami bersaksi Tuhan, berikan keberanian untuk kami menjadi murid-murid-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga juga melalui Roh Kudus ini Tuhan, kami juga dapat peduli Tuhan dengan orang-orang sekitar kami. Kiranya kasih-Mu Tuhan yang akan terus berada Tuhan di bagi kami Tuhan, sehingga setiap orang-orang Tuhan di sekitar kami dapat merasakan semuanya itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Peteraikan Tuhan firman-Mu ini dalam hati setiap kami semua yang hadir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, jika sebentar lagi Tuhan suara wanita Ester akan menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Kiranya pujian yang dinaikkan Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan, kita diberkati Tuhan untuk event yang spesial pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dan ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di GIA Kudus. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Nah, tidak ada. Beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, dukung dalam doa dan hadir dalam acara doa sekota yang akan diadakan besok hari Senin tanggal 25 Mei jam 6 di tempat ini. Sekali lagi hadir, dukung dalam doa dan terima berkat melalui acara ini, doa sekota. Hari Senin jam 6 sore. Kemudian dalam rangkaian perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-70, ada beberapa rangkaian acara dan lomba yang terselenggara. Di antaranya adalah lomba badminton, lomba pingpong, lomba apalagi zumba, kemudian ada lagi lomba e-sport atau lomba apa itu, nge-game itu ya. Ya, biasanya ini diperuntukkan untuk remaja, anak-anak. Dan tak lupa juga ada lomba memasak antar seksi bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendaftarkan diri dengan grupnya masing-masing, mempersiapkan diri. Ada technical meeting yang akan diadakan oleh panitia tanggal 3 Juni. Ya, betul? Iya, tanggal 3 Juni. Bisa ditampilkan lomba masaknya ya, tanggal 3 Juni. Pelaksanaannya tanggal 23 Juni. Kemudian yang tidak kalah penting juga ingin ditekankan mengenai jalan santai yang akan diadakan besok hari Kamis tanggal 23 Mei. Mohon yang sudah mendaftarkan diri dan akan mengikuti acara ini sudah standby dan melakukan pendaftaran ulang jam 4:30 pagi di tempat ini. Kemudian kita akan berangkat dari gereja ini jam 5 pagi naik odong-odong. Naik odong-odong nanti ke arah utara. Nanti entah panitia akan menurunkan saudara di mana, dari situ start kita jalan menuju lokasi yaitu GITJ Kayu Abu Kudus. Ya, itu yang dapat disampaikan. Disampaikan juga informasi bahwa gereja kita ada library atau perpustakaan, mini library. Tempatnya, lokasinya di sebelah ruang sekretariat. Silakan mampir. Nah, ini dia. Ya, tempatnya nyaman, sudah ada tempat, ada kursi. Nah, saudara bisa menikmati saat-saat untuk membaca buku rohani dan berbagai macam buku yang ada di sana. Silakan kunjungi perpustakaan saudara, perpustakaan kita bersama ini. Iya, ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, silakan tengok nanti di ruangan tersebut. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Dukung dalam doa terus untuk pembelian mobil Hiace Premium, dan kita memperhatikan ada perubahan-perubahan terus dari angka-angka yang ada, dan itu menunjukkan antusias yang tinggi bagi kita untuk membeli mobil ini untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan jangan lupa untuk selalu hadir dalam doa atau piston pagi raya setiap Sabtu pagi jam 5 pagi. Ya, itu yang dapat disampaikan. Sekarang kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Silakan yang merasa berulang tahun dari tanggal 13
sampai hari ini tanggal 19. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan. Iya. Di sana ada Bro Surya. Surya atau Cahya? Oh iya, Surya. Ada Cik Susanti, ada Pak Pintong. Ya, Pak Cindong. Ada Ibu Lilian, Ibu Hendra Leksana. Di belakangnya itu ada siapa? Hengki. Oh iya, betul, ada Hengki. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan. Sementara saudara dilayani Bapak Ibu Majelis, saya persilakan kepada Bapak Gembala. Oh iya, satu lagi diingatkan. Dukung dalam doa, dalam ibadah raya 2 nanti akan diadakan pelantikan panitia pemilihan majelis dan panitia HUT jam 10. Ya, terima kasih. Silakan. Puji Tuhan, tadi khotbah sama paduan suara menyatu ya. Bangunkan gereja Tuhan. Dengan bertekun di dalam firman Tuhan, dengan berbagi kasih dan hidup di dalam doa. Mari kita terus mengandalkan Roh Kudus supaya gereja kita bangun, bangkit di dalam pelayanan dan sungguh-sungguh menjadi berkat Tuhan. Teruskan ibadah kita, ibadah tidak saja di hari Minggu, tetapi ibadah di tempat kita kerja, di pasar, di mana kita berada bersama keluarga, di sekolah, di mana kita berkarya. Biarlah Roh Kudus memimpin kita semuanya dan kita menjadi gereja Tuhan. Tadi waktu pembelian mobil Hiace belum ditayangkan ya, supaya pembelian ya ada jemaat memberkati begitu luar biasa. Kami sungguh bersyukur masih ada dana yang masih dibutuhkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan terus menggerakkan orang-orang yang mengasihi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Gereja ini adalah milik Tuhan, dan kiranya Roh Kudus yang membangunkan roh gereja ini, semangat gereja ini. Tuhan, sertai gerejamu supaya orang-orang yang berada di gereja ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, menerima kekuatan dari Tuhan, mendapat kesegaran yang baru. Teruna-teruna, anak-anak muda, orang-orang tua mendapat mimpi-mimpi yang baru dari Tuhan, mendapat visi-visi yang segar, terbuka pelayanan-pelayanan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, bangunlah gerejamu ini. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu. 1 tahun Engkau sudah tambahkan di dalam hidup mereka. Engkau sudah berkati selama ini. Mereka mengalami suka dan duka, tetapi mereka hari-hari ini merayakan ulang tahun. Ini karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu berkati anak-anakmu yang berulang tahun. Biarlah hikmat Tuhan menuntun. Biarlah Tuhan memberi kekuatan senantiasa, memberi rezeki dan berkat-berkat yang lainnya. Kami juga berdoa untuk sidang jemaatmu yang bergumul ya Tuhan, dengan kelemahan tubuh maupun psikis. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, kesembuhan. Kami sungguh minta Engkau melawat umat-Mu itu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu yang sedang mengembangkan usaha, melakukan perjalanan keluar kota, keluar negeri, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang ingin berkembang lebih lanjut.
anak-anak muda yang studi, yang mau menggapai masa depan. Tuhan sertai, berkati satu persatu anak-anak muda yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Mereka mengembangkan karir mereka. Tuhan berkati satu persatu usaha dari jemaat, baik usaha secara mandiri maupun dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami minta Engkau memberkati kota ini. Kami berdoa supaya acara besok doa sekota, Tuhan lawat kami semua dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa berdoa untuk kota yang kami cintai, supaya kota ini aman, kota ini tempat mencari rezeki yang baik, kota ini sejahtera. Kalau kota ini damai, berita Injil boleh disampaikan dengan leluasa. Kami berdoa untuk negara kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi pemimpin yang baru yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Engkau Tuhan berkati, sertai supaya mereka hidup benar dan sungguh-sungguh mau meningkatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia. Engkau telah bersabda bahwa kami adalah pembawa damai. Dan berbahagialah orang yang membawa damai, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, empunya bumi ini. Dan kami mau supaya kami menjadi pembawa damai. Berkati bangsa-bangsa supaya hidup di dalam perdamaian. Perang-perang boleh surut dan tidak ada lagi. Tuhan tolong. Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau menutup doa-doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu. Lanjutkanlah ibadahmu di hari-hari dalam seminggu ke depan ini. Dan Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Pentakosta.
tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.